Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Buku Muhammad Hamba Allah adalah buku yang mengisahkan sejarah singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW, mulai dari beliau anak-anak hingga tutup usianya. Buku ini bisa menjadi bacaan ringan kita dikarenakan buku ini hanya berisi kurang lebih tidak sampai 100 lebih halaman. Dengan adanya perayaan Maulid Nabi ini, buku ini bisa menjadi pelepas dahaga kita mengenai referensi tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 17, atau menurut beberapa riwayat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan di kota tempat berdirinya Masjidil Haram atau Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, kepala kaum penyembah Tuhan yang esa atau monoteisme, dan bapak segala bangsa Arab maupun bangsa-bangsa Yahudi. Pada masa kecil Rasulullah SAW telah memperlihatkan sifat-sifat yang sangat luar biasa, bahkan sebagai anak kecil pun pada usia yang masih muda ia lemah lembut dan halus serta mencintai kedamaian dan suka menyendiri. Diceritakan bahwa ketika berumur 4 tahun, dua malaikat membuka dadanya dan mensucikannya dengan salju, yang berarti bahwa batin beliau telah dimurnikan pada umur muda oleh malaikat Allah. Nabi Muhammad SAW melewatkan masa remaja dan masa pemudanya yang sangat peka itu. Pada umur 9 tahun, ia telah menjadi orang yang tafakur, berlama-lama menyendiri, merenung di gurun pasir tentang keindahan alam, serta keajaiban ciptaan Allah. Ia sering memikirkan arti kehidupan manusia dan menyadari sifat mulia yang terbawa dalam diri manusia itu sendiri. Pada dasawarsa 580 dan 590 ketika mencapai umur 20 tahun, Nabi Muhammad SAW menyertai pamannya dalam berbagai kegiatan termasuk tidak saja berdagang, tetapi juga peperangan yang sebentar-sebentar terjadi antara kaum Quraisy dan kaum Banu Hawazin. Masa ini telah memberikan banyak kesempatan kepadanya untuk mempelajari urusan dagang, ekonomi, maupun segi-segi sifat manusia yang berbeda-beda yang harus dihormatinya pada keadaan perang dan keadaan damai. Pada fase ini ia memperlihatkan watak yang murni dan sifat yang begitu dipercaya sehingga orang-orang di sekelilingnya menamakannya orang yang dapat dipercaya atau Al-Amin. Ia menjadi terkenal dalam masyarakat Mekah karena sifat-sifatnya. Reputasi ketulusan, kejujuran, keobjektifan, serta rasa keadaan inilah yang menyebabkan seorang wanita Mekah yang kaya raya dan mulia, Khadijah, seorang janda, meminta Muhammad SAW untuk memimpin urusan-urusannya atas dorongan dan nasihat pamannya. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran itu dan pada umur 25 tahun ia memimpin kafilahnya yang melakukan perjalanan antara Mekah dan Syria dan Basrah. Wajahnya, wataknya, sopan santunnya, dan urusan-urusannya itu begitu mengesankan bagi Khadijah, sehingga Khadijah melamarnya. Lamaran yang diterimanya karena Khadijah adalah seorang yang berwatak sangat mulia dan berjiwa luhur. Ketika mereka kawin, Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Anak yatim piatu yang telah begitu menderita kesepian, kesulitan, kekurangan, dan penderitaan dalam kehidupan sehari-hari diberkahi oleh Allah dengan seorang istri yang mencintainya, yang sepenuh hati mempercayainya dan memiliki sarana untuk memberikan status sosial di Mekah, yang kemudian hari akan memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan agamanya atas dasar yang lebih luas. Dan setelah ia mendapat panggilan Allah, secara kokoh menanamkan benih-benih atau dasar-dasar masyarakat keagamaan Islam. Pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi oleh Allah. Pada suatu kejadian ketika beliau tengah menyendiri dari kota Mekah untuk berhalwat di pegunungan, wahyu turun kepadanya. Ia berada dalam gua Hira di Jabal Al-Nur atau Gunung Cahaya. Ketika wahyu itu muncul dalam hatinya, beliau juga melihat malaikat utama yaitu Jibril yang menutupi keluasan cakrawala. Pengalaman wahyu itu didapat dilihat dan didengar. Malaikat utama memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melafazkan Iqra yang dalam bahasa Arab adalah bentuk kalimat perintah dari kata kerja melafazkan atau membaca. Oleh karena itu, maka bab pertama surah dari Al-Quran adalah Al-Alaq ayat 1-5 yang diwahyukan kepada manusia. Semenjak diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi, disinilah dimulai perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Meskipun satu persatu ia mendapatkan pengikutnya, 25 tahun selama masa pernikahan Rasulullah SAW, Khadijah rupanya meninggalkan Rasulullah. Beliau wafat meninggalkan Rasulullah SAW. Disinilah dimulai masa-masa kelam yang terjadi kepada Rasulullah dikarenakan orang-orang yang paling mendukung Rasulullah sudah tidak ada di sampingnya lagi. Selama masa sulit itulah saat kaum muslim dijaga untuk bersembahyang dan dianiaya secara terbuka. Bahkan kematian Rasulullah adalah efek dari beliau diracuni sehingga beliau menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada teladan yang bisa kita teladani selain Rasulullah SAW, baik dari segi kesehatan bahkan spiritual. Rasulullah pun patut kita anggap sebagai sang penderita terhebat. Begitu banyak penderitaan yang telah beliau lalui, tetapi beliau tidak pernah mengeluh, bahkan beliau bersyukur atas penderitaan yang telah beliau lalui. Semoga resensi singkat mengenai perjalanan Rasulullah ini bisa kita jadikan pegangan untuk tetap meneladani beliau. Ada pertanyaan?